Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi khassahu bisyafa'ah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya jeung tarawih, tolong Bapak Ibu tundukkan kepala semuanya. Tundukkan semuanya, kita hadirkan hati kita. Hari ini kita ingin menjemput hidayah. Salah satu hidayah yang terbesar yaitu diturunkannya Al-Quran. Tolong tunduk kepalanya, pegang dadanya, istighfar. Mari kita baca doa yang akan dibimbing oleh imam tadi. Pelan suaranya Ustadz, semuanya mengikuti pelan. Silakan Ustadz. Allahumma warhamna bil Qur'an. Ya Allah ya Allah, cucurkanlah kepada kami ya Allah ya Allah kasih dan sayangmu dengan diturunkannya Al-Quran. Ya Rabb, tanamkan kepada kami ya Allah ya Rabb kelembutan hati. Jadikanlah kecintaan kami kepada kitab suci ini terpatri di dalam hidup kami. Ya Allah ya Rabb, Bapak Ibu, kapan kita terakhir kita menitikan air mata ketika kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran? Kapan ketika kita terakhir kali khusyuk bergetar hati kita ketika kita membaca Al-Quran? Allah begitu sayang kepada kita. Allah begitu sayangnya kepada kita, saking sayangnya Allah kepada kita diturunkan ini Al-Quran dalam hidup kita. Walau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, andaikan Quran ini turun ke atas gunung, fara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, gunung pun akan terpecah saking agungnya ini ayat Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak Ibu, saking nyaahna Allah ka urang sadayana ieu diturunkeun Al-Qur'an dina sasi Ramadan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan petunjuk, supaya kita ini hidup ini jelas terang benderang. Kita bisa membedakan mana haram, mana halal, mana al-haq, mana al-batil. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana Al-Quran membuat hidup kita ini berkah, selamat, bahagia. Sakali deui Quran diturunkan ke orang sadayana, bagaimana kita ini hidup berkah, selamat, dunia akhirat, bahagia, selamat. Al-Quran diturunkan, maka dalam ceramah singkat ini Al-Quran memberikan rambu-rambu kehidupan yang berkah, selamat, bahagia, bermartabat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ada 4 panduan dari Al-Quran supaya hidup orang teh bener lurus, henteu mengkol, tidak siksak, dan kita tahu kemana kita akan melangkah, dan disitu terang benderang hidup kita. Ketika ada musibah, Allah singkirkan itu musibah.
Ketika kita sedih, Allah turunkan kebahagiaan. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Inilah Al-Quran membuat hidup kita ini terang benderang. Panduannya seperti apa? Dalam surat Al-Qasas ayat 77. Di sini Al-Quran diturunkan. Disinilah kita, kurikulum hidup kita, guidelines kita. Yang pertama, kalau kita ingin hidup berkah selamat, ditebihkeun tina balai, sukses bahagia bermartabat, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambunya. Yang pertama adalah wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Yang pertama Bapak Ibu, Al-Quran diturunkan supaya hidup kita ini selamat. Yang pertama adalah orientasi hidup kita akhirat. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, darul akhirah. Yang kita kejar adalah akhirat. Silakan jadi pedagang, tapi di situ ada akhirat. Silakan jadi pejabat, tapi di situ ada orientasi akhirat. Silakan jadi tentara, silakan jadi polisi, silakan jadi guru, silakan jadi apapun kita, tapi di situ ada misi. Misi kita adalah kehidupan akhirat. Kalau orang selalu misinya adalah misi akhirat, itu dipastikan hidupnya akan bahagia, hidupnya akan terarah. Silakan berdagang, silakan mangga teh teuing, tapi ingat wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Semuanya untuk akhirat, dalam rangka akhirat semuanya. Pusing kalau orang hirup tidak ada yang dikejar, yaitu akhirat. Maka judul Nuzulul Quran pada kali ini yaitu berjalan dengan Al-Quran, no pusing no karungsing. Sekali deh, berjalan dengan Al-Quran, no pusing no karungsing. Nomor kahiji akhirat. Naon baik nu dipegawe ke orang, mun didinya tujuan akhirat, insyaallah eueuh ka pusing, yakinlah itu. Kenapa demikian? Karena tujuan kita jelas. Dunia itu hanyalah tujuan sementara, antara saja. Ketika kita ini semuanya akhirat, maka kita akan dikayakan oleh Allah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dan ini adalah Rasulullah bertanya kepada sahabat, dan sahabat ini Rasulullah ini menyampaikan firman Allah yang tidak dibukukan dalam Al-Quran alias hadits qudsi. Kata Rasulullah seperti ini, tafarragh ibadati. Ini Allah berfirman kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, tafarragh ibadati. Tafarragh, fokuskan, farig, kosongkan semua keinginan hidupmu, semua orientasi hidupmu li ibadati, kecuali untuk ibadah kepadaku. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan di dunia ini untuk ibadah, profesi apapun, pekerjaan apapun, nanti kalau seperti itu ibu-ibu, bapak-bapak, amlau qalbaka rizqan, akan kupenuhi tanganmu dengan rezeki. Rezeki itu di tangan. Kalau rezeki yang sifatnya materi di tangan, maka kita gampang ngalepeuskeunana, tutulung kanu butuh tatalang kanu balangsak. Rezeki kita akan diuber-uber rezeki Bapak Ibu. Ketika usaha apapun, pekerjaan apapun, di situ ada akhirat, kita akan diuber-uber rezeki. Karena tidak ada dari sananya orang jatuh miskin karena orientasi akhirat. Tidak ada. Ada seorang pengusaha terlilit hutang biliaran rupiah. Ketika dia sadar selama dia berbisnis bukan untuk akhirat, maka dia turning back, dia kembali ke belakang, dan dia bermuhasabah, ternyata ibadahku ini kurang. Maka dia proyeksikan semuanya, semua hasil bisnisnya itu untuk kepentingan akhirat. Apa yang terjadi? Hutang lunas dan asetnya pun kembali lebih besar lagi ketimbang dulu ketika dia sibuk urus dunia dan lupa akhirat. Sekali lagi, yang pertama, tafarragh ibadati amla'u qalbaka rizqan, dipenuhi tangan kita ini dengan rezeki dari Allah. Nomor kedua, dan kata Allah amla'u qalbaka ghinan,
dan aku beri hatimu, kupenuhi hatimu itu dengan kekayaan. Kekayaan berupa kebahagiaan. Pernah saya sampaikan di majelis ini, masjid ini, kalau kebahagiaan itu karena faktor harta, tidak mungkin yang namanya Adolf Merkel, pengusaha terkaya dari Jerman, mati bunuh diri, menabrakkan dirinya ke kereta api ngaliwat di Cilebut, di Jermannya, Cilebut, kecamatan Jerman di situ. Ternyata kekayaan tidak menghantarkan dia kepada kebahagiaan, malah pada penderitaan. Kenapa? Tidak wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Nomor kedua, kalau kebahagiaan itu karena jabatan, karena kekuasaan, tidak mungkin yang namanya Vitalia Vargas. Siapa itu Vitalia Vargas? Vitalia Vargas adalah presiden Brazil. Presiden Brazil, kekuasaan, jabatannya tinggi, presiden, orang nomor 1 di Brazil. Ternyata kebahagiaan, ternyata kekuasaan itu tidak mengantarkan dia menjadi orang yang bahagia. Apa yang terjadi? Dia ambil pistol dan dia tembakkan jantungnya dengan pistolnya sendiri, ceger, mati. Ternyata kekuasaan, jabatan tidak menghantarkan dia menjadi bahagia. Kalau kebahagiaan itu karena ketenaran, tidak mungkin yang namanya Michael Jackson mati karena overdosis, terlalu banyak makan pil tidur. Terkenal, tetapi dia tidak bisa tidur, hendak pas orangnya duksak, pelor, nempel, molor. Ada Michael Jackson mah bapak ibu hayang peureum oge ngaleut landong nengnya jutaan rupiah. Ternyata ketenaran tidak menghantarkan dia menjadi bahagia. Andaikan punten, andaikan kecantikan itu adalah menjadikan dia bahagia, tidak mungkin. Punten, Marilyn Monroe yang kata orang wanita tercantik di dunia, ternyata dia mati karena overdosis. Al-Quran turun, kebahagiaan. Jangan kejar kebahagiaan itu. Sekali lagi, jangan kejar kebahagiaan itu. Kenapa? Karena Allah sudah meletakkan kebahagiaan itu di hati kita. Raih saja dengan syukur, sabar, dan ridho kepada Allah, kita sudah bahagia. Siapa yang mengajarkan? Al-Quran. Nomor pertama. Nomor kedua, Al-Quran diturunkan supaya kita bahagia. Yang nomor kedua adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan hidup kita di dunia. Kita perlu dunia, tapi ingat, jangan jadi tujuan. Silakan jadi pejabat, tapi jangan jadi tujuan. Silakan jadi pengusaha, jangan jadi tujuan. Makanya di hadis Nabi itu yang nomor kedua apa? Wala tuba'id anni. Jangan coba-coba engkau menjauhkan dirimu dari aku. Jangan coba-coba engkau bekerja, beraktivitas, jadi apapun kau jauh dariku. Kalau kau jauh dariku, maka apa yang terjadi? Amla'u yadaika syuglan. Engkau sibuk ngurus dunia, maka akan kupenuhi tanganmu dengan kesibukan. Saking sibuknya ngagugulung dunia, lupa istri, lupa anak, lupa diri, lupa kesehatan, yang pada akhirnya dia menderita. Dan fair di sini Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Kita ada bagiannya di dunia ini. Silakan rengkuh. Kita harus menjadi orang kaya. Kenapa? Di dalam Islam ada kewajiban zakat. Zakat itu bagi mereka yang melimpah rezekinya. Kecuali zakat fitrah ya, siapapun wajib. Itu yang nomor kedua. Begitu imbangnya Al-Quran mengatur kehidupan manusia. Dan yang nomor ketiga, ini keren. Yang nomor ketiga, Al-Quran diturunkan supaya kita bahagia, supaya kita berkah selamat. Yang nomor ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Mari kita tebarkan kebaikan. Tapi ingat Bapak Ibu, di dalam ayat ini kama ahsanallahu ilaik. Kama ahsanallahu ilaik mengandung arti sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berbuat baik jangan GR. Kenapa jangan GR? Karena kebaikan yang kita berikan kepada sama manusia belum seberapa ketimbang kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Ini artinya apa? Al-Quran mengajarkan kita tetap tawadhu.
teu abong-abong urang geus loba kieu kitu can sakumaha atuh dibanding kebaikan Allah kepada kita. Artinya apa? Di sini Al-Qur'an supaya kita hidup bahagia. Tawadu itu salah satu sifat utama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik. Ibu punya ATM, bapak punya ATM, tapi saldoan, asup we ka mesin ATM. Kira-kira keluar duit moal. Kenapa? Saldoan. Nah, amal soleh itu adalah saldo kita. Semoga kita ini mendapatkan kebaikan apa yang kita berikan kepada hamba Allah. Wallahu fi auni 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan membantu kita, Allah akan menolong kita sanungtung urang sok tutulung kana butuh tatalan kana balangsa. Kemarin ada santunan. Ketika ada santunan, suatu ketika Bapak ada santunan yatim. Saya diundang menjadi yang pidato. Kata pejabat sekitar, silakan anak-anak yatim, tolong ya perwakilan anak yatim, berdiri salah satu dari kalian ucapkan terima kasih kepada para donatur. Orangnya ya Allah ya Robbi, kieu-kieu amat cik orang tanya. Udah gitu, ayo siapa? Dipaksa, ya kamu. Dibimbing, ya ucapkan ini supaya mengucapkan terima kasih kepada para donatur. Pas giliran saya naik, Bapak Ibu, justru kita yang harus berterima kasih kepada anak yatim, para du'afa. Kita yang butuh kepada mereka, bukan mereka yang butuh kepada kita. Innakum tunsaruna wa turzakuna bi du'afaikum. Kalian ditolong, diberikan rezeki karena kehadiran orang-orang du'afa di sekitar kita. Dan kita punya hutang kepada anak yatim yang tidak bisa kita bayar. Apa buktinya? Suatu ketika Rasulullah ingin membangun masjid, dan ketika itu Rasulullah meminta kepada sahabat, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang mau menyumbangkan tanahnya untuk diwakafkan untuk membangun masjid? Semua sahabat ngacung. Ana ya Rasulullah. Rasulullah bingung, ieu taneuh saha kabeh hayang diwakafkeun. Kata Rasulullah, supaya adil akan kulepaskan untaku ini. Di mana untaku ini berhenti, di situ kita tentukan di tanah siapa akan kita bangun masjid. Singkat cerita, dilepaskan eta ontak gedebeg we eureun. Di mana eureunnya? Di sebuah semak belukar. Rasulullah mengatakan, tanah siapa ini? Semuanya diam. Tiba-tiba ada anak kecil, ana ya Rasulullah, putra Ayyub al-Ansari. Ditanya, mana ayahmu? Nak, ayahku sudah tiada. Menangis Rasulullah, menangis Rasul. Kenapa? Beliau lahir dalam keadaan yatim dan akan membangun masjid di atas tanah anak yatim yang hari ini menjadi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah milik tanah anak yatim. Artinya apa? Kita punya hutang besar kepada anak yatim. Sekali lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini panduan Al-Quran. Berbuat baik, tebarkan kebaikan kepada siapapun, bagaimanapun dan kapanpun, karena kebaikan yang kita lakukan itu yang menuntun kita mendapatkan kebaikan. Sekali lagi saya ulangi, tebarkan kebaikan kepada siapapun, kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita. Karena kebaikan yang kita lakukan itu yang akan menuntun kita atas izin Allah mendapatkan kebaikan. Bukankah kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kebaikan di akhirat kalau kita bukan orang-orang yang penebar kebaikan? Ini yang nomor ketiga. Sekali lagi, Al-Quran diturunkan supaya hidup kita selamat, bahagia, bermartabat. Panduannya lah pertama, orientasikan hidup kita untuk akhirat. Nomor kedua, jangan lupa bagian kita di dunia sebagai sarana menuju akhirat. Nomor ketiga lah, tebarkan kebaikan. Tapi ingat, kebaikan yang kita tebarkan itu tidak seberapa dibanding kebaikan Allah kepada kita. Yang terakhir, ini yang keren. Lihat ibu-ibu, bapak-bapak, yang pertama kebaikan akhirat, yang kedua tetap kebaikan, yang ketiga tetap kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong lihat 3 poin ini kebaikan. Jangan dirusak sama yang terakhir, wala tabgil fasad. Jangan tebarkan kerusakan. Jangan sampai
ibadah kita, amal soleh kita hancur karena perbuatan kita yang merusak. Inilah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu membimbing kita ke jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Pun gitu, kalau berjalan dengan Al-Quran, no pusing, no karungsing. Sok aja lihat yang tiga ini. Ketika orientasi kita ke akhirat, kepusing. Ketika kita mencari nafkah di dunia, mencari kehidupan, tapi orientasi akhirat, mual pusing. Sok sanajan rugi, tetap rugi soteh. Cek manusia arisim kuring mah mual rugi. Nanaon sadaya-daya pasti gumantung ke Allah. Semuanya orientasinya untuk akhirat ketika kita bekerja. Ingat bapak-bapak, ketika kita mencari kehidupan dunia, pastikan itu adalah untuk kebaikan. Ada sebuah analogi, ada sebuah kiasan, ada si A dan si B. Bekerjanya sama, ngagali lobang. Ari si A mah ngagali lobang keur ngieun sumur, ari si B mah ngagali sobang keur septic tank jeung cubluk kira-kira. Si A menang naon? Menang cai, si B menang beda C jeung huruf T. Dikarenakan beda misi dan visi, maka hasilnya pun beda. Sama kita juga ketika kita bekerja. Sama-sama ke kantor, sama-sama dagang, tapi beda tujuan. Nu hiji mah menang cai, nu hiji mah menang beda C jeung T. Makana eta Al-Qur'an nuntun kita. Dan yang terakhir itu wala tabgil fasad. Jangan tebarkan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Larasnya pesannya. Allah tidak suka dengan orang yang berbuat kerusakan. Kalau 3 poin ini kita lakukan, kita tergoda, hancur semuanya. Banyak bukti. Saya tidak membuka bukti itu. Bukti, baik-baik. Ujungnya peledak. Nah, hati-hati. Ya. Dipuji di sana, dipuji di sini, lupa diri yang terjadi ketika membuat kerusakan, selesai semuanya. Nah, itulah peringatan Nuzulul Quran pada tahun ini. Yuk kita kembali kepada Al-Quran, rambu-rambu kehidupan yang berkah memberkahkan. 4 surat Al-Qasas ayat 77. Sebelum saat itu Ustaz, kembali Ustaz, kita doa lagi Ustaz. Yuk semuanya angkat tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma semuanya. bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya